Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasannya mengenai sistem struktur tahan gempa ya. Karena Indonesia ini rawan gempa, jadi bagaimanapun struktur yang mau dibangun, kondisinya harus tahan terhadap gempa. Jadi kita belajar mengenai sebetulnya pilihan-pilihan apa saja sih yang bisa kita gunakan saat kita mau merencanakan bangunan, khususnya bangunan baja. Sebetulnya ini berlaku, ada beberapa yang berlaku general, bisa untuk beton, bisa untuk baja, tapi ada beberapa yang memang spesifik untuk struktur baja saja. Nah, kita awali dengan pendahuluannya seperti ini. Kondisi yang kita hadapi sekarang, Indonesia itu ada di zona ring of fire ya. Jadi kalau kita lihat petanya, dia tuh mengelilingi pantai di beberapa benua ya. Salah satunya itu Indonesia itu sepanjang dari timur ke barat itu semuanya dalam bagian dari zona ring of fire. Artinya apa? Resiko gempanya itu sangat tinggi. Kalau kita menginstal aplikasi BMKG ya di smartphone kita, install aja aplikasi itu berapa menit sekali mungkin dalam satu hari ada aja gempa kecil, gempa sedang sering juga terjadi ya. Walaupun gempa besar ya termasuk yang jarang, tapi itu sering ya, makanya resiko terhadap gempanya terbilang sangat besar gitu ya. Maka sebagai seorang pelaku konstruksi ya kita harus bisa bertanggung jawab terhadap produk yang mau kita buat. Kita membuat apa? Kita membuat sistem struktur yang tahan gempa. Syaratnya apa? Selain dia harus kuat, dia harus kaku, yang pasti aman. Yang pastinya aman. Makanya gimana caranya kita sebagai perencana harus bisa menetapkan kira-kira sistem struktur apa sih yang bisa dipakai di bangunan yang mau kita buat. Tentunya sistem struktur yang paling handal ya, yang paling dari performanya paling bagus, dari biayanya juga paling murah, itu yang ditekankan. Karena memang ujung-ujungnya ya ke cost lagi. Sebisa mungkin kita membuat sistem struktur yang murah tapi handal, itu yang bisa yang harus kita pelajari ya. Nah, perilaku struktur sebetulnya konsepnya gini. Dalam menerima beban normal ya, dan dalam kondisi normal, gravitasi, beban angin, dan beban gempa kecil atau gempa sedang, itu gedung harus dalam kondisi elastis. Artinya bahwa gedungnya masih bisa beroperasi, gedung masih bisa digunakan, tidak ada kerusakan ya. Kalaupun gempa sedang terjadi, boleh terjadi kerusakan pada elemen non struktural, boleh pada kusen pintu boleh rusak, dinding retak ya mungkin, karena dinding bukan elemen non struktural. Tapi begitu terjadi gempa besar, gedungnya boleh terjadi kerusakan tapi nggak sampai runtuh ya. Jadi kalau menerima beban normal, gedungnya harus tetap kondisinya elastis ya. Kalian sudah paham mengenai kondisi elastis dari materi yang sebelumnya kita bahas. Kondisinya harus elastis. Sedangkan jika terjadi gempa besar, boleh terjadi kondisi inelastis, tapi kondisi gedungnya tidak boleh runtuh. Makanya dalam perencanaan, metodologi yang diterapkan adalah metodologi capacity design. Diatur sedemikian rupa sehingga kalau sampai terjadi gempa besar, gedung masuk ke dalam kondisi inelastis, hanya bagian tertentu saja yang mengalami kerusakan. Dan karena ini baja ya, baja itu salah satu keunggulannya ya dipasang di lapangan, kemudian dirakit dengan sambungan-sambungan sampai terbentuk suatu struktur. Ada bagusnya, kalau sampai terjadi kerusakan di satu titik, contoh di balok ini kerusakan,
terjadi, kita bisa ganti lokal, balok itu saja yang diganti. Nah, kalau prinsip capacity design, kita nggak set semua gedung itu kekuatannya sama, tapi kita atur bagian mana yang lemah, kita atur bagian mana yang kuat, kita atur bagian mana yang tidak boleh rusak, kita atur bagian mana yang boleh rusak. Kalau struktur baja nanti berkaitan dengan perbaikan juga, ya. Selebihnya kalau ada bagian yang boleh terjadi kerusakan, selebihnya harus elastis. Nah, daerah yang boleh terjadi kerusakan itu istilahnya sekring. Ya kayak listrik lah, kita pasang listrik di rumah kan, kalau sampai terjadi overload, yang rusak dulu kan sekringnya, kelihatan dari situ. Nah, bangunan juga sama, istilahnya menggunakan sekring. Sekring itu berarti bagian mana yang boleh terjadi kerusakan saat terjadi gempa besar. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke tipe-tipe struktur apa saja yang bisa kalian pilih dalam merencanakan struktur tahan gempa. Oke, saksikan video berikut ini.